Halo, perkenalkan nama saya Mida Salsabila dari kelas 12A4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hidrolisis garam. Tujuan praktikum dari hidrolisis garam adalah untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa pada garam terhidrolisis. Ada pula dasar teori. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa asalnya. Reaksi ini terjadi antara ion-ion garam dengan air, sehingga ion positif dan ion negatif dari garam bereaksi dengan air. Hidrolisis garam dapat menghasilkan larutan yang bersifat asam, basa, atau netral. Sifat larutan yang dihasilkan tergantung pada jenis garam yang dihidrolisis. Selanjutnya ada jenis hidrolisis garam. Yang pertama, hidrolisis sempurna. Terjadi ketika garam terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Yang kedua, hidrolisis sebagian. Terjadi ketika garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, tidak terhidrolisis. Terjadi ketika garam terbentuk dari asam kuat dan basa. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh garam asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis, sehingga larutan ini bersifat netral. pH larutan ini sama dengan 7. Bisa kita lihat seperti contoh soal yang di atas, reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. KCl, K+, dan Cl-. K+, H2O tidak terjadi reaksi. Cl- H2O tidak terjadi reaksi juga. Untuk contoh soal selanjutnya, garam asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa pH lebih dari 7. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, pelat tete 1 buah, pipet tete 10 buah, beker gelas, dan kertas tisu. Untuk selanjutnya ada bahan. Yang pertama, air suling, larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NaHyCl, larutan CaCO3, larutan CH3COONa, kertas lakmus merah dan biru, kol warna ungu, bunga berwarna merah. Untuk cara kerjanya, yang pertama, gerus kol ungu atau bunga berwarna merah sampai halus. Kedua, tuangkan ke dalam 3 lubang pelat tetes air suling. Masukkan sedikit ekstrak kol ungu atau bunga berwarna merah ke lubang 1, lakmus merah ke lubang 2, dan lakmus biru ke lubang 3. Catat warna yang terjadi. Untuk yang terakhir, lakukan langkah-langkah untuk larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, dan larutan CH3COONa. Berikut ini adalah data hasil pengamatan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, manakah larutan yang bersifat netral? Jawabannya adalah air suling dan NaCl. Yang kedua, manakah larutan yang bersifat asam? Jawabannya adalah larutan HCl dan larutan NH4Cl. Yang ketiga, manakah larutan yang bersifat basa? Jawabannya adalah larutan NaOH, larutan CH3COONa, dan larutan CaCO3. Untuk yang terakhir, buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah Anda lakukan. Jawabannya dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ion-ion larutan garam dalam air dapat terhidrolisis sebagian, terhidrolisis sempurna, dan terhidrolisis total. Sifat larutan garam tergantung pada asam dan basa pembentuknya. Dan berikut ini ada beberapa dokumentasi selama praktek hidrolisis garam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.